Technical View Pound Sterling 15 Desember 2020 per jam 11.53 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3347 dan low 1.3321, running price 1.3324, dan kemarin sempat dia mengalami spike terlebih dulu teman-teman sampai 1.3444, lalu kemudian dia kembali turun dan ditutup di 1.3330. Meskipun kalau kita lihat ya, kita sempat terjebak kemarin, tapi di sore hari saya sempat mengupdate area strategi kita untuk kembali melakukan sell di zona 1.3400, karena ada beberapa hal yang memang ditemukan dari grafik itu sendiri. Spike-nya kenapa? Spike-nya dikarenakan adanya antisipasi dari market dengan optimisme terkait dengan Brexit. Dikatakan bahwasanya mereka akan segera menemukan kesepakatan, tapi sayangnya sampai sore hari, sampai malam hari ternyata hal tersebut angin belaka, kemudian dia mengalami penurunan kembali. Nah, candlestick seperti ini tajam sekali. Ya, ini adalah long upper shadow, jadi kemungkinan potensinya hari ini seharusnya akan terjadi bearish candle. Ya, penurunan akan kembali berlanjut dengan pola areal ini ya. Ini adalah expanding triangle, akan kembali ditembus zona supportnya 1.3269. Jadi saya rasa hari ini sangat wajar kalau dia terjadi penurunan sampai 1.3155. Tapi kita lihat ya, karena data sore hari adalah sektor pekerjaan atau ya, claimant count change ya, dimana itu adalah tingkat pengangguran yang dari Inggris yang akan diamati. Lalu kemudian ada kabar terbaru, kabar buruk terbaru dari Menkes atau Menteri Kesehatan Inggris. Dikatakan bahwasanya ada varian baru dari COVID-19 ini yang akhirnya menyebar jauh lebih cepat ya daripada varian yang lama, dan itu sudah ditemukan sekitar 1.000 kasus. Kemudian kalau kita lihat dari potensi candlestick yang sudah tadi sebutkan, maka potensi H4 kita melihat potensi yang namanya three falling peaks. Ya, ini kemarin sore saya sempat menyampaikan kepada Anda semua. Semoga Anda bisa menyimak. Lalu kemudian yang kita lihat ya, saya menggunakan garis ini untuk menentukan apakah dia melewati batasan kita apa tidak. Lalu kemudian ternyata dia memang sempat ini ada breakout ya, ternyata jadinya false breakout. Lalu kemudian dia kembali tergelincir. Nah, kemudian ini mirip dengan triangle memang ya. Kalau kita lihat seperti ini memang mirip triangle, tapi ada perbedaannya. Anda bisa lihat di sini. Areal high semakin rendah ya, jadi lower high ya. Ini adalah puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga, atau first peak, second peak, dan third peak ya. Itulah sebutnya dengan three falling peaks ya, 3 puncak yang akhirnya semakin jatuh. Kemudian areal bawahnya, areal supportnya, kalau misalkan descending triangle biasanya dia equal ya, biasanya dia equal. Areal ini dengan areal ini harusnya equal, tapi yang kali ini terjadi justru kalau kita perhitungkan ini wave pertama 2, 3, 4 ya, atau ini titik 1, 2, 3, 4, 5, maka titik 2 dan titik 4 itu cenderung berjauhan. Nah, ini pun yang kita sebut dengan lower low. Jadi di sini adalah lower high ya, ini adalah high, ini adalah lower high, kemudian ini adalah low, ini adalah lower low. Jadi kalau dengan komposisi seperti ini kita sebutnya dengan areal three falling peak. Oleh karena itu, pound sterling sebetulnya sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan, bahkan kalau misalkan sampai nantinya dia tembus zona areal lower low 1.3185, maka kemungkinan penurunan akan lebih lanjut terjadi. Maka ini bisa diasumsikan sebagai target medium term, atau at least mungkin bukan hanya dalam 1 hari, tapi dalam beberapa hari ke depan. At least setidaknya 1 minggu kita akan lihat potensi pergerakannya seperti apa. Apalagi kalau misalkan hari ini dia tidak berhasil menembus kembali areal trendline ya, area 1.3380 atau 1.3390, maka confirm ini akan terjadi three falling peaks. So silakan lakukan sell area 1.3335 ataupun 1.3350 dengan target pertama adalah 1.3286 dan target kedua adalah 1.3235. Kemudian area stop loss silakan gunakan 1.3410. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 15 Desember 2020 per jam 11.58 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2162 dan low 1.2142, running price 1.2145. Range yang cukup tipis, tapi
Seperti biasa, yang kita nantikan sekarang adalah elliott wave untuk wave kelima, di mana area kenaikan sudah bertubi-tubi mengalami atau terjadi dalam beberapa pekan terakhir, 1, 2, 3, dan inilah sebagai wave keempat. Lalu kemudian kita menantikan wave kelima. Kalau itu terjadi berarti 1.2485 atau at least 1.25 bisa tersentuh. Area 1.2173 kemarin sudah sempat disentuh karena area tertingginya adalah 1.2175. Sayangnya dia tidak berhasil meneruskan, malah kemudian ditutup di 1.2146. Tapi kabar positifnya adalah dia tidak terjadi penurunan terlampau dalam. Itu satu hal yang sangat membanggakan, sehingga kemungkinan potensi rally masih tetap terjaga kemungkinan atau potensinya. Lalu kemudian kalau kita lihat sendiri apa yang terjadi di wave terakhir ini bisa saja terjadi double top atau mungkin saja menjadi area bullish rectangle. Yang mana kalau misalkan terjadi bullish rectangle, maka itu jauh lebih mumpuni atau bahkan jauh lebih mendukung untuk keberadaan wave kelima selanjutnya. Of course, 1.2072 atau bahkan 1.2050 tidak boleh ditembus. Kalau misalkan itu ditembus, berarti kita asumsikan ini adalah sebagai area double top, yang artinya mengancam keberadaan dari elliott wave yang akhirnya tidak akan terjadi atau memupuskan area rally selanjutnya untuk Euro USD. Oke, kemudian prediksi tersebut sudah akan terjadi, dan bahkan dari data-data ekonomi juga relatif lebih baik, dan juga kabar terbaru dari ECB yang ternyata akhirnya melonggarkan kebijakan terkait pembagian dividen oleh bank, sehingga itulah menjadi pasar ekuitas Uni Eropa menjadi jauh lebih positif daripada rival. Kemudian di grafik keempat, kurang lebih zonanya masih tetap sama, dan juga ini adalah area pullback kemarin sampai 1.2122 itu juga sudah terjadi, maka itu seharusnya sudah akan menjadi area positif. Dan dikarenakan tidak ada pergerakan yang cukup mumpuni, maka kemungkinan area target ataupun strategi masih tetap sama. Silakan lakukan buy on dip 1.2120 ataupun 1.2135. Target pertama 1.2185 dan target kedua adalah 1.2245. Stop loss silakan gunakan di 1.2065. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.